Gambar ini diambil dari gambar lalu lintas di Rusia tahun 2013, seperti gambar CCTV lain, tapi ada hal yang mengganggu daripada yang Anda dapat sadari. Pengemudinya Victoria Nasrova berusia 40 tahun, seorang eskort atau pendamping. Di kursi penumpang di sebelahnya ada gambar mengerikan dari wanita yang terkulai dengan mulut terbuka. Gambar itu memicu perburuan internasional dan membantu memecahkan tidak hanya kasus ini, tapi juga 2 tahun serentetan serangan yang mengerikan di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Tanggal 2 September 2016, Olga Shevik berusia 37 tahun, seorang ahli kecantikan. Dia baru saja terbangun di rumah sakit New York dengan perasaan pusing dan hampir tidak ingat kejadian minggu sebelumnya. Staf rumah sakit menjelaskan kepadanya bahwa seorang tetangga menemukannya pingsan di tempat tidur, dikelilingi oleh pil. Pada saat dia dibawa ke rumah sakit, Olga 40 menit lagi hampir meninggal. Olga sudah 3 kali keluar masuk rumah sakit dalam keadaan koma dan hampir mengalami serangan jantung. Dokter tidak bisa menjelaskan atas penyakit misterius itu. Ketika adik Olga masuk ke dalam kamar, dia melihat Olga sakit parah. Dia lemas. Adiknya menanyai Olga, di mana uangnya, perhiasan, dokumen Olga. Adik Olga segera menelpon telepon darurat 911. Olga tertegun. Hal terakhir yang dia ingat adalah ada klien Rusia, seorang wanita bernama Victoria Nasrova. Victoria sudah memintanya untuk memperbaiki bulu matanya, karena Victoria akan pergi berlibur keesokan harinya. Hari itu adalah hari libur, tapi Victoria memaksa untuk datang ke rumah Olga dan membuat janji. Victoria sangat menyukai penampilan glamor dengan mantel dan bulu mata palsu dan berlian. Victoria telah mencoba berteman dengan Olga selama beberapa bulan. Sesuatu mengenai Victoria membuat Olga gelisah. Victoria berusia 40 tahun dan Olga kelahiran Ukraina. Keduanya terlihat sangat mirip. Olga menuruti permintaan Victoria, dan ketika Victoria tiba, Victoria memberinya tanda terima kasih berupa 3 potong kue keju dari sebuah bakery di New York yang terkenal. Beberapa menit setelah makan cake itu, Olga merasa sakit, pusing, dan tidak bisa fokus. Memori terakhirnya adalah Olga melihat Victoria berjalan berkeliling ruangan. Olga tidak menyadari saat itu ia sedang berhadapan dengan pemangsa paling kejam dan penuh perhitungan. Masih merasa pusing, Olga kembali ke apartemen bersama saudara perempuannya yang terbang dari Ukraina. Setelah di sana, Olga merasa apartemennya sudah dijarah. Perhiasan, tas tangan, kartu identitas, dan paspor semuanya hilang. Olga telah dibius, dirampok, dan dibiarkan mati. Tetangga yang menemukannya mengatakan kepada Olga kalau laki-laki itu telah melihat seorang wanita datang dan pergi dari apartemen Olga saat Olga sakit. Pada satu kesempatan, tetangganya itu berpapasan dengan wanita itu membawakan Olga sup ayam. Dia mengatakan kepada tetangga Olga itu bahwa Olga sakit. Pada sore harinya, saat tetangga Olga tidak melihat pergerakan di apartemen itu, tetangga Olga itu menggunakan kunci cadangan untuk memeriksa, dan dia melihat pemandangan mengejutkan. Kamar Olga seperti tungku. Meskipun suhu musim panas, seseorang sudah memasang alat pemanas dengan suhu tinggi. Olga di tempat tidur dengan pil berserakan di sekelilingnya. Olga ingat dia memakai celana olahraga ketika dia melihat Victoria.
Olga ketakutan menyadari bahwa Victoria sudah mengganti pakaiannya dengan lingerie sebelum mengatur kamarnya, sehingga terlihat Olga overdosis. Saudara perempuan Olga menelpon polisi dan detektif Kevin Rogers datang dan menginterview Olga. Ketika Olga menceritakan kejadian, detektif merasa Olga sudah dibius dan curiga kalau Olga adalah pemakai obat terlarang. Detektif merasa cerita Olga terlalu aneh untuk dipercaya. Detektif mengambil kotak dari tempat sampah yang menyimpan sisa-sisa kue dan dikirim ke laboratorium. Beberapa hari kemudian, kue-kue itu hasilnya negatif dari obat-obatan. Detektif juga sudah berusaha mencari Victoria tapi tidak berhasil. Penyelidikan berhenti. Buat Olga, mimpi buruknya baru saja dimulai. Olga takut Victoria kembali dan menyelesaikan pekerjaannya. Pada bulan Juni 2016, seorang pemilik bisnis di Queen, yaitu Ruben Bukharov, sedang menelusuri aplikasi kencan Rusia. Ruben bertemu seorang wanita cantik yang mengatakan kalau dia suka masak dan namanya adalah Victoria Nasrova. Keduanya cocok dan Victoria muncul di apartemen Ruben, dan Victoria memasakkan Ruben ikan. Setelah beberapa menit Ruben memakannya, Ruben merasa pusing dan pingsan. Ketika Ruben sadar, dia bangun di rumah sakit. Ruben diberitahu kalau dia pingsan hampir selama seminggu. Ruben tidak ingat pergi ke rumah sakit. Karyawan dry cleaningnya memberitahunya bahwa seorang wanita membawanya ke toko itu 2 hari setelah dia bertemu dengan Victoria di apartemennya. Victoria memberitahu karyawannya bila Ruben telah minum 2 botol anggur dan mungkin minum beberapa pil. Saudara perempuan Ruben menelpon polisi dan salah satu karyawannya merekam adegan tersebut dengan singkat, mengambil gambar Victoria sedang duduk di kursi kantor Ruben. Sebelum ambulan tiba, wanita itu sudah pergi. Sebelum Victoria keluar, Victoria sudah mengambil uang $200 dari laci dan jam tangan. Ketika Ruben menyadari dia telah dibius dan dirampok, Ruben memeriksa rekening banknya. Ketika Ruben pingsan, Victoria sudah berbelanja dengan kartu American Express milik Ruben dan menghabiskan hampir $3.000. Ruben menghubungi polisi, tapi mereka tidak bisa menemukan Victoria. Suatu kebetulan, salah satu karyawan Ruben menatap bulu matanya dengan ahli kecantikan bernama Olga. Olga menceritakan kepada karyawan Ruben bagaimana dia dibius dan dirampok sama seperti kasus Ruben. Dokter tidak menemukan apapun dari sistem tubuh Olga dan dari kue yang Olga makan. Olga negatif narkoba. Ruben dan Olga adalah korban Victoria Nasrova. Keduanya tidak mengetahui bahwa Victoria sudah dicari secara internasional, bukan hanya karena perampokan, tapi juga pembunuhan. Pada tahun 2014, Alla Alisenko berusia 54 tahun, tinggal di kota Krasnodar, Rusia, ketika seorang tetangga baru yang ramah pindah ke apartemen sebelah. Seorang tukang pijit dan memiliki anak laki-laki yang masih kecil dan tinggal dengan kakek neneknya. Dia bernama Victoria. Dia cantik dan menarik. Alla sangat tersanjung ketika tahu Victoria ingin berteman dengannya. Putri Alla satu-satunya bernama Nadia tinggal di Queens, New York. Alla memberitahu Victoria semuanya tentang dia, termasuk rahasia yang hanya Alla ceritakan kepada putrinya. Nadia, putri Alla,
kurang senang dengan sahabat baru ibunya. Nadia heran bagaimana bisa Victoria bisa cocok dengan ibunya. Kemudian Nadia tahu Victoria tidak suka teman-teman ibunya. Ketika Victoria melarang Ala bertemu teman-temannya, Nadia semakin curiga. Victoria berusaha mengisolasi Ala dan hanya bergantung kepada Victoria. Pada musim gugur 2014, Ala memberitahu putrinya kalau Victoria berencana melakukan perjalanan ke New York dan Ala sudah memberikan hadiah yang akan diberikan kepada Nadia, termasuk uang $6.000 dan 2 mantel bulu. Keberangkatan Victoria berubah-ubah dan Victoria masih belum meninggalkan Rusia. Pada tanggal 4 Oktober 2014, Nadia meminta Ala untuk meminta kembali hadiah itu, dan Nadia menelpon ibunya besok paginya dan menanyakan kelanjutannya. Tapi ibunya tidak menjawab telepon itu. Dengan ketakutan yang semakin besar, Nadia menelpon lagi dan lagi. Secara online, Nadia masuk ke catatan ponsel ibunya. Orang terakhir yang berbicara kepada ibunya adalah Victoria pada jam 11 malam tanggal 4 Oktober 2014. Sehari sebelum ibunya berhenti menjawab telepon, Nadia menelpon Victoria. Victoria mengatakan pada Nadia bahwa Ala sudah melakukan perjalanan. Nadia juga menerima pesan yang aneh yang mengaku dari ibunya. Bunyinya adalah, "Sayang, jangan khawatirkan saya. Aku akan segera menghubungimu." Nadia merasa ada sesuatu yang buruk terjadi pada ibunya. Nadia terbang ke Rusia. Nadia melakukan perjalanan berkeliling Rusia dan berkendara lebih dari 90.000 kilometer, menghabiskan ribuan dolar mencari ibunya. Ketika di apartemen ibunya, Nadia menemukan apartemen ibunya kosong. Perhiasan mahal ibunya dan tabungan ibunya semuanya hilang. Senilai $40.000 yang disembunyikan ibunya di ruang bawah lantai. Hanya Ala dan Nadia yang tahu soal itu. Nadia menelpon polisi. Polisi menanyai Victoria dan Victoria menjalani tes pendeteksi kebohongan. Polisi membiarkan Victoria pergi ketika mereka menunggu hasil tes kebohongan. Ini bukan kali pertama Victoria melanggar hukum. Victoria sudah bekerja 4 tahun sebagai escort atau pendamping, memiliki banyak tuduhan pengutilan dan kejahatan kecil lainnya. Polisi menyuruh Nadia menunggu ibunya kembali. Setelah 6 bulan, Nadia berusaha mencari ibunya. Nadia berkendara ke seluruh negeri, memasang brosur dan menelpon setiap teman dan kenalan ibunya. Nadia mendatangi setiap rumah sakit dan kantor polisi. Nadia menyadari bahwa setiap jalan dari dan ke apartemen ibunya memiliki kamera pengawas lalu lintas. Nadia memperoleh rekaman itu dan menelusuri gambar demi gambar dari malam ibunya menghilang. Nadia menemukan sebuah gambar dengan seorang wanita yang Nadia percaya adalah Victoria di belakang kemudi, dan di sebelahnya seorang wanita paruh baya terpuruk di kursi penumpang dengan mulut terbuka. Nadia yakin wanita itu ibunya. Foto itu diambil jam 10 pagi, tanggal 5 Oktober, hari ibunya berhenti menjawab telepon. Nadia menelpon polisi, dan Nadia kaget bahwa polisi sudah melihat gambar itu. Polisi memastikan bahwa Victoria sudah menyewa mobil dengan nomor plat itu. Tidak lama setelah polisi membawa Victoria untuk melakukan tes kebohongan, Victoria sudah meninggalkan Rusia. Victoria meninggalkan kota dengan mobil itu. Victoria berhasil menghindari polisi dengan cara menyuap seorang perwira polisi yang dia bayar
dengan pelayanan plus-plus. Pada bulan April 2015, Nadia menerima telepon memilukan. Jasad hangus ditemukan di daerah terpencil, 2 jam dari apartemen Ala. Catatan giginya memastikan kalau itu adalah Ala Alisenko. Surat penangkapan internasional dikeluarkan untuk Victoria Nasrova. Sementara Nadia kembali ke New York dan dia kembali mencari Victoria. Dan Nadia menemukannya setelah berbulan-bulan Victoria membunuh Ala. Victoria tinggal di Meksiko dan dia pindah ke Brooklyn, New York. Nadia kaget karena itu tidak jauh di mana Nadia tinggal. Karena polisi tidak dapat menemukannya, Nadia beralih ke detektif swasta bernama Herman Weisberg. Semakin Herman mempelajari Victoria, dia menyadari betapa licik dan kejamnya perempuan itu. Sejak Victoria sampai ke Amerika, Victoria mengiklankan servisnya sebagai pemijat, pendamping, dan layanan negatif lainnya. Victoria tahu dia sedang dicari Interpol dan polisi New York atau NYPD karena dia dicurigai sebagai pembius dan merampok setidaknya 3 laki-laki, pria kencannya, dan 2 wanita. Dan Victoria mencari klien kaya, membius mereka, mengambil barang dan uang, dan membiarkan mereka mati. Begitu hebatnya Victoria bersembunyi, Herman memperkerjakan beberapa detektif. Gambar ini adalah yang paling bermanfaat, di mana Victoria mengenakan kacamata hitam yang memantulkan gambar dashboard mobil dengan konfigurasi unik, dan yang terpenting adalah jahitan sandaran kepala kulit hitam dengan jahitan putih atau abu-abu muda di atasnya, membuat mobil itu menjadi unik. Herman Weisberg menghabiskan banyak waktu mengamati gambar di Facebook Victoria. Banyak foto seperti Victoria di sekitar Brooklyn yang bernama daerah Sheepshead Bay yang populer bagi imigran Rusia. Dari gambar ini Victoria menggunakan kacamata hitam yang memantulkan dashboard dan sandaran kepala mobil yang unik. Keesokan harinya, Herman mendatangi lapangan parkir dan menelusuri setiap jendela mobil. Akhirnya Herman menemukan yang dia cari. Sebuah mobil Chrysler 300 dengan dashboard dan jok sandaran kepala kulit yang unik. Tanda suka di Facebook Victoria menandakan kalau Victoria ada di Sheepshead Bay area. Grup detektif yang dipimpin Herman mencari mobil Chrysler 300, mencari plat nomor di pusat data, dan ada satu nama muncul dengan nama Rusia. Mobil itu terparkir di luar apartemen yang tampak tak asing bagi Herman. Herman sudah melihat jendela dan pintu dalam gambar Victoria yang lain dan terlihat dari pantulan kacamatanya. Tim detektif Herman menunggu di luar apartemen, menunggu kemunculan Victoria. Akhirnya, Victoria muncul dengan laki-laki yang memiliki mobil Chrysler. Herman menelpon polisi, dan pada tanggal 20 Maret 2017, Victoria ditangkap dan ditahan dalam penggeledahan di rumah laki-laki pacar Victoria. Pacar Victoria menyadari kalau Victoria sudah mencuri darinya juga, dan sepertinya Victoria yang sudah meracuni anjing kesayangannya Joey diduga pada saat ulang tahun anjing itu. Kepolisian New York mengambil alih kasus ini lagi. Dia mendengar tetangga Olga sudah melihat wanita itu pergi dan keluar apartemen Olga, dan polisi menyadari bahwa Olga mengatakan yang sebenarnya. Polisi meminta maaf kepada Olga, dan detektif Roger kaget saat mendapatkan telepon dari polisi Brooklyn, dan mereka baru saja menahan Victoria. Dan barang-barang yang ditemukan di rumah pacar Victoria adalah barang-barang milik Olga, termasuk izin kerja Olga.
dan polisi menemukan Victoria sedang membawa paspor Olga dan visa Amerikanya mau habis masa berlakunya. Detektif Roger melihat kedua wanita ini sangat mirip. Roger sadar Victoria sudah berusaha untuk membunuh Olga dalam upaya mengambil identitas Olga, dan detektif ingin membuktikannya. Detektif mengirim potongan cheesecake yang dimakan Olga ke laboratorium yang berbeda untuk diperiksa. Dan hasilnya, cake itu positif mengandung zat penenang yang sangat manjur dan sangat dilarang di Amerika Serikat, tapi umum digunakan di Rusia. Laboratorium juga menemukan DNA di kotak penyimpanan cheesecake dan cocok dengan Victoria Nasrova. Ketika Olga tidak juga meninggal karena dosis pertama kue cheesecake itu, Victoria mencoba lagi dengan sup ayam. Victoria sekarang dituntut dengan percobaan pembunuhan berencana. Karena pandemi, Victoria menghabiskan 6 tahun di tahanan, sebelum akhirnya dia diadili pada tanggal 30 Juni 2023. Victoria mengaku tidak bersalah untuk percobaan pembunuhan, pencurian, dan penyerangan. Jaksa mengatakan Victoria memilih korban yang mirip dengannya. Keduanya berambut gelap, berkulit sama, dan beraksen Rusia. Pada tanggal 15 Februari 2023, Olga bersaksi di pengadilan. Ruben juga bersaksi. Pada hari ketiga persidangan, Nadia bersaksi di persidangan. Juri menyatakan Victoria bersalah atas semua tuduhan, dan Victoria dihukum selama 21 tahun penjara. Victoria dipenjara di penjara Bedford Hills. Dia terus mengaku dia tidak bersalah. Setelah keluar dari penjara Amerika, Victoria akan dideportasi ke pengadilan Rusia untuk kasus pembunuhan ala Alisenko. Sampai di sini dulu guys, ambil pelajaran dari setiap kasus karena korban terlalu mudah percaya dengan orang lain, membawa orang asing masuk ke dalam rumahnya. Jadi takut memberitahukan alamat kepada orang yang tidak dikenal. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Selalu berhati-hati kapanpun dan dimanapun. Orang jahat pun bisa berwajah sangat cantik dan tampan. See you in the next video. Jangan lupa subscribe channel ini buat yang belum subscribe ya. Terima kasih banyak. See you in my next video.